Istana kuno. Kenapa senior tampak kecewa? Apakah sebenarnya Anda tidak ingin menjual pedang ini? Fang Yuan bingung melihat ekspresi wajah pria tua itu tampak sedih. Kalau tak mau, berikan saja aku pedang besar lainnya. Namun, pria tua itu menggelengkan kepala. Bawa saja, aku sangat senang karena mahakaryaku ini akhirnya ada yang menyukainya. Dia tersenyum akan tetapi air matanya malah membasahi wajahnya. Fang Yuan tak mengerti apa sebenarnya yang dipikirkan oleh pria tua itu. Dia segera melempar pedang besar itu 5 tombak dari permukaan tanah dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada pria tua itu. Aku undur diri dulu senior. Sampai jumpa. Pria tua itu terkejut. Fang Yuan juga bisa membuat pedang besar itu melayang di udara sehingga ia benar-benar muntah darah. Cih! Pergi sana. Kamu terlalu abnormal. Fang Yuan mengerutkan keningnya dan menghela napas panjang. Bukankah kamulah pria tua yang aneh? Gumamnya sembari melompat ke atas pedang besar. Fang Yuan segera meluncur dengan pedang besar itu ke arah utara. Jubah emasnya berkibar membuat dirinya tampak sangat berwibawa. 1 batang dupa kemudian, Fang Yuan akhirnya melihat ratusan orang berkumpul di lereng bukit berbatu, padahal bukit di sekitarnya dipenuhi pepohonan. Kata gadis itu hanya ranah spirit yang bisa masuk ke dalam istana ranah Emperor tersebut. Sepertinya aku akan menekan basis kultivasiku lagi. Gumam Fang Yuan. Fang Yuan pun menyegel basis kultivasinya ke ranah spirit dan terbang ke arah kerumunan ranah spirit tersebut. Semua orang di sana menoleh ke arah Fang Yuan yang tampak sangat mencolok, karena terbang menggunakan pedang besar dan mengenakan jubah emas yang seolah-olah memamerkan bahwa dirinya berasal dari klan kaya. Siapa pemuda tampan itu? Ya, aku belum pernah melihatnya. Jubahnya itu bertuliskan klan Fang. Apakah ada yang tahu di mana klan Fang itu? Aku tak pernah mendengarnya. Mungkinkah dari kerajaan di utara? Para ranah spirit langsung menjadikan Fang Yuan sebagai topik pembicaraan, sedangkan Fang Yuan sendiri hanya melayang di udara dan menutup kedua matanya. Sombong sekali gaya pemuda itu, seolah-olah sekte kita tidak dianggap olehnya. Seru murid dari sekte tingkat 1. Cih, aku ingin menamparkan wajahnya. Sepertinya dia tidak sadar bahwa dia berada di kerajaan awan suci. Seharusnya ia menaruh hormat padaku. Putri ke-11 kerajaan awan suci sangat kesal dengan ulah Fang Yuan. Sudahlah, biarkan saja dia bersikap sombong. Nanti saat memasuki istana ini maka tidak akan ada kultivator yang akan menolongnya bila ia terkena jebakan yang ada di sana. Sahut pemuda tampan dari sekte tingkat 1. Pemuda tampan itu memanfaatkan kekesalan putri ke-11 untuk mendekatinya, karena ia sudah lama jatuh cinta padanya. Namun, selama ini tidak memiliki kesempatan memulai pembicaraan dengannya, walaupun mereka berada di sekte yang sama, karena sang putri selalu bergaul dengan murid-murid wanita saja. Dia kan ranah MP, murid wanita dari sekte pedang Gunung Hua mengenali Fang Yuan dan hampir mengungkapkan identitasnya, akan tetapi senior murid wanita itu langsung menutup mulutnya. Jangan katakan apa-apa lagi tentang dia. Apa kamu ingin kita menjadi debu? Pemimpin rombongan murid-murid sekte pedang Gunung Hua menasehati juniornya yang terlalu gegabah itu. Fang Yuan membuka sebelah matanya dan melirik ke arah murid-murid sekte pedang Gunung Hua,
sehingga mereka langsung mundur beberapa langkah karena mengira Fang Yuan menyerang mereka. Gerbang pintu masuk istana kuno terbuka dan murid-murid dari berbagai sekte yang ada di lembah Bukit Batu itu langsung melesat ke dalam. Fang Yuan melompat turun dari pedang besarnya dan berjalan dengan santai ke dalam istana, sehingga murid-murid dari sekte pedang Gunung Hua tercengang. Bagaimana bisa senior itu bisa masuk ke dalam? Apakah persyaratan Ranah Spirit cuma kabar bohong saja, tetapi kenapa Ranah Emperor dari sekte besar tidak ada yang datang? Pemimpin rombongan murid-murid sekte pedang Gunung Hua berspekulasi. Dia mendekati gerbang istana itu, akan tetapi ia langsung dihempaskan sejauh 10 langkah dan memuntahkan seteguk darah. Senior, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa Suyan. Kalian masuk saja. Sahutnya, padahal ia merasa dadanya seperti akan hancur saja. Fang Yuan menggelengkan kepala dan melempar pil penyembuhan tingkat tinggi pada pemuda itu. Dia mau membantunya karena mereka telah baik padanya dengan memberitahu di mana letak pandai besi dan harta karun ini. Terima kasih senior. Sahut pemuda itu yang langsung menelan pil penyembuhan itu dan terkejut, rasa sakit di dadanya langsung menghilang. Mungkinkah senior itu Grandmaster Alkemis? Dia ingin bertanya, akan tetapi Fang Yuan telah memasuki istana kuno bersama Suyan dan murid lainnya. Murid-murid sekte pedang Gunung Hua langsung berpisah di dalam istana kuno. Mereka ingin mencari harta sebanyak mungkin, hanya Suyan yang terus mengikuti Fang Yuan kemanapun ia pergi. Fang Yuan mengedarkan energi spiritualnya untuk mencari keberadaan harta langka. Namun, ia tidak menemukan apapun, sepertinya ada energi spiritual lain yang membatasi energi spiritualnya. Ada banyak kamar-kamar di istana kuno itu dan berbagai teriakan histeris terdengar di kamar-kamar yang dimasuki oleh murid-murid sekte lain. Fang Yuan kemudian membuka salah pintu kamar yang masih tertutup, kemudian muncul dua mata yang sangat besar menatap ke arahnya. Suyan mundur beberapa langkah dan tubuhnya merinding ketakutan. Ranah Grandmaster. Gerutunya, yang berarti ia seharusnya bergerak secara berkelompok dengan rekan-rekannya agar bisa mengalahkan binatang spiritual ini. Namun, dengan santai Fang Yuan masuk ke dalam dan mencolok mata binatang spiritual itu, sehingga binatang spiritual beruang raksasa itu menjerit kesakitan. Pergi sana. Mengganggu saja. Gerutu Fang Yuan menarik telinga binatang spiritual itu dan melemparnya keluar dari kamar istana kuno tersebut. Tubuh binatang spiritual beruang melesat ke dalam sisi lain area istana dan masuk ke dalam kamar tempat putri ke-11 kerajaan awan sedang bertarung melawan binatang spiritual salamander bersama dua rekannya dari sektenya. Kepala binatang spiritual beruang dan kepala binatang spiritual salamander berbenturan, sehingga keduanya langsung tewas saat itu juga. Siapa yang melakukan hal ini? Putri ke-11 tercengang, karena binatang spiritual beruang itu masuk dari pintu. Apakah ada seseorang yang memiliki artefak tingkat tinggi? Dia berspekulasi. Itu sudah pasti Tuan Putri. Sahut Luo Feng, pemuda tampan yang diam-diam menyukai putri ke-11 tersebut. Aku akan menyimpan kedua binatang spiritual ini. Hahaha. Kita panen besar. Kata Bai Feng, murid wanita cantik rekan putri ke-11. Episode sebelumnya. Pedang terbang. Episode berikutnya. Istana Kuno 2.
Kenapa senior malah membuang binatang spiritual itu? Kalau dijual itu harganya sangat mahal dan dagingnya juga mengandung energi spiritual yang besar. Suyan menyesalkan ulah Fang Yuan yang membuang binatang spiritual itu. Kalau kamu mau, seharusnya kamu mengatakannya sejak tadi. Sahut Fang Yuan. Aku cuma menginginkan panah Phoenix itu saja. Katanya lagi. Suyan sudah menduga Fang Yuan juga mengincar panah Phoenix itu, makanya ia memasuki istana kuno. Binatang spiritual tingkat rendah tidak akan menarik perhatian Ranah Emperor yang sudah mencapai puncak ranah kultivasi. Kini ia hanya membutuhkan senjata hebat yang dapat membawanya menjadi ahli bela diri terkuat di dunia. Dinding di kamar itu tiba-tiba berubah menjadi pintu dan Fang Yuan segera membukanya. Suyan segera berlari ke sebelah Fang Yuan. Dia tidak mau jauh-jauh darinya karena takut akan terkena jebakan di istana kuno itu. Di balik pintu itu adalah lorong panjang dan tidak ada binatang spiritual yang muncul. Kemudian Fang Yuan berjalan dengan santai menuju ujung dari lorong itu. Namun, baru melangkah 10 langkah tiba-tiba palu yang besar muncul dan menghantam wajah Fang Yuan dengan keras. Senior. Suyan khawatir, akan tetapi palu itu malah hancur berkeping-keping. Ternyata wajah senior lebih berbahaya dari palu itu. Dia tersenyum lebar. Fang Yuan mengelus wajahnya dan hanya tersenyum masam, sembari melangkah lebih dalam ke ujung lorong tersebut. Di tempat berbeda, Luo Feng berjalan paling depan saat mereka memasuki lorong. Namun, tiba-tiba wajahnya dihantam palu, sehingga ia terhempas masuk lagi ke dalam kamar. Sial! Sakit sekali! Gerutu Luo Feng sembari menyeka darah yang menetes dari hidungnya. Putri ke-11 dan Bai Feng menebas palu itu dengan pedang mereka, sehingga palu itu hancur berkeping-keping. Cepat ikuti kami saudara Luo Feng. Seru Bai Feng karena tiba-tiba pintu bergerak sendiri dan hendak menutup. Luo Feng melompat ke dalam lorong sesaat sebelum pintu tertutup rapat. Cih! Hampir saja aku berpisah dengan Tuan Putri. Gumamnya. Dia kemudian memimpin jalan, tiba-tiba anak panah melesat dari ujung lorong. Luo Feng segera menangkisnya dengan bilah pedangnya dan berhasil menangkis berbagai jebakan lainnya, sehingga mereka tiba di ujung lorong dengan selamat. Pintu kembali muncul dan mereka tiba di tempat terbuka dengan ribuan senjata tergeletak di sana. Namun, ada tulisan di dekat pintu itu, hanya satu senjata yang boleh diambil. Padahal mereka tergiur mengambil banyak senjata. Apakah kita hanya mengambil satu senjata saja? Luo Feng bertanya pada putri ke-11, karena ia ragu apakah tulisan di dekat pintu itu benar atau hanya menakut-nakuti saja. Putri ke-11 menoleh ke ujung tempat itu dan ada pintu yang besar di sana. Fang Yuan dan Suyan sedang berbincang-bincang di sana. Di tangan Suyan ada pedang berwarna putih berkilau, yang merupakan senjata roh kelas surga, sedangkan di tangan Fang Yuan adalah kipas bambu yang juga senjata roh kelas surga. Mereka sepertinya hanya mengambil satu senjata saja. Kita akan meniru mereka untuk saat ini dan memperhatikan yang lainnya. Pasti ada seseorang yang bersikap serakah dan mengambil lebih dari satu senjata. Kalau tidak ada hukuman yang menimpanya maka kita akan menguras semua senjata di sini. Kata putri ke-11. Sepertinya mereka tidak bisa membuka pintu itu, mungkin semua peserta harus berkumpul di sini dulu barulah bisa dibuka. Dia berspekulasi.
Baiklah Tuan Putri. Sahut Luo Feng segera memilih salah satu senjata dan setelah itu bergabung dengan Fang Yuan. 5 pemuda muncul dari lorong lain dan langsung tergiur melihat ribuan senjata yang tergeletak di hadapan mereka, sehingga mereka berlomba-lomba ingin mengambil senjata itu tanpa membaca tulisan yang ada di dekat pintu. Saat salah satu dari mereka ingin mengambil senjata yang kedua, tiba-tiba petir muncul yang langsung menyambar pemuda itu. Apa yang terjadi? Rekan pemuda itu ketakutan. Kalian hanya boleh mengambil satu senjata saja. Sahut putri ke-11. Ah, sial. Kenapa kau tidak mengatakannya dari tadi? Pemuda itu memarahi putri ke-11. Hah? Bukannya berterima kasih karena telah diingatkan oleh Tuan Putri. Kamu malah memarahinya, apakah kalian bosan hidup? Luo Feng segera mengarahkan pedangnya ke arah mereka. Para pemuda itu terkejut saat mengetahui kalau wanita cantik itu adalah putri ke-11, sehingga mereka buru-buru bertekuk lutut. Mohon ampuni kami Tuan Putri. Sudahlah biarkan saja mereka, kata putri ke-11. Kali ini kalian kuampuni, akan tetapi lain kali. Apa yang terjadi? Saat Luo Feng memarahi para pemuda itu, tiba-tiba seluruh senjata di ruangan itu melayang dan melesat ke arah Fang Yuan. Dia menggunakan teknik berpedang jurus pedang meteor untuk menyerap pedang-pedang itu, karena saat pertarungan melawan Dewa Jiangxia dan Dewa Iblis Hongjun, banyak pedangnya yang hancur. Pedang-pedang itu masuk ke dalam dantian Fang Yuan, sementara senjata selain dari pedang masuk ke dalam cincin dimensinya. Lumayanlah. Nanti senjata-senjata ini akan kuberikan pada murid-murid baru Sekte Telaga Biru, gumamnya. Suyan segera menjauh dari sebelah Fang Yuan dan sesaat kemudian ribuan petir menyambar Fang Yuan, sehingga istana kuno itu bergetar hebat. Apakah dia benar-benar ranah master? Kenapa ia dapat menahan sambaran petir itu? Putri ke-11 tercengang. Padahal sesaat yang lalu pemuda dari sekte lain langsung menjadi abu disambar oleh petir yang serupa. Karena hadiah pedang mencapai ujung lorong telah menghilang, semua peserta yang belum mencapai lorong langsung dikeluarkan dari istana kuno. Kenapa kalian keluar dengan cepat? Di mana Junior Suyan? Pemimpin murid-murid Sekte Pedang Gunung Hua bertanya pada 3 juniornya. Dia mengikuti senior Rana Emperor itu, sedangkan kami tiba-tiba saja dipindahkan keluar dari dalam sana. Keluh salah satu dari mereka. Mungkinkah itu gara-gara senior itu? Sahutnya berspekulasi. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Fang Yuan bertanya pada putri ke-11. Kemana senjata-senjata itu? Sahut putri ke-11. Ah, lupakan saja. Dia tidak mau bermusuhan dengan pemuda yang dapat menahan sambaran petir tanpa melukai dirinya tersebut. Kini hanya ada 9 orang saja di ruangan itu, kemudian 3. Tidak. Aku tidak ingin mati di sini. Suyan menangis terseduh-seduh. Jiwa Phoenix tersebut menatap tajam ke arah putri ke-11 dan yang lainnya. Dia tampak bingung. Kenapa hanya kalian saja yang sampai ke sini? Bukankah ujian yang dibuat oleh tuanku sangat mudah dilalui? Jiwa Phoenix itu berkata. Namun, tidak ada yang mau menjawab pertanyaannya, karena mereka juga takut pada Fang Yuan bila menjawabnya. Kini hidup mereka di ujung tanduk, lebih baik bekerja sama dengan Fang Yuan yang dapat menahan sambaran petir daripada harus berselisih dengannya.
Jiwa Phoenix itu tersenyum dan memperhatikan mereka satu persatu. Tidak ada wadah yang layak untuk menjadi tubuh baru Tuan, tetapi yang satu itu lumayanlah daripada tidak ada sama sekali. Gumamnya. Danau yang dipenuhi kobaran api itu tiba-tiba terbelah dan membentuk sebuah jalan menuju panah Phoenix. Tuan Luo Feng. Selamat Tuan telah terpilih mendapatkan warisan dari pendekar Yansu, pemanah nomor 1 di dunia ini 1.000.000 tahun yang lalu. Luo Feng sangat senang dan tersenyum bahagia, ia kemudian melangkahkan kaki jalan setapak di danau tersebut. Namun, putri ke-11 menepuk pundaknya. Jangan ke sana saudara Luo Feng, mungkin ini adalah jebakan. Betul. Aku yakin ini adalah jebakan. Sahut Bai Feng. Jangan percaya dengan mereka. Seru jiwa Phoenix. Membunuh kalian semua itu sangat mudah bagiku. Bukankah kalian sudah melihat pemuda tadi? Tuanku memilihmu karena ia merasa kau sangat cocok menggunakan panah Phoenix karena kamu memiliki energi spiritual api. Fang Yuan menyeringai, karena kalau penilaiannya berdasarkan energi spiritual, maka kandidat yang paling layak adalah dirinya, karena ia memiliki energi spiritual api Phoenix. Namun, kenapa ia malah memilih Luo Feng? Pasti ada sesuatu yang diinginkan oleh jiwa Phoenix ini darinya, akan tetapi apa itu, ya? Luo Feng merasa apa yang dikatakan oleh jiwa Phoenix ada benarnya, dia yakin putri ke-11 iri padanya karena sejak awal putri ke-11 sangat menginginkan panah Phoenix itu dan secara terang-terangan mengungkapkan niatnya. Luo Feng kemudian menepis tangan putri ke-11 dari pundaknya. Maafkan aku Tuan Putri. Aku adalah yang terpilih dan takdirku akan menjadi pendekar terhebat di dunia. Putri ke-11 terkejut mendengar ucapan Luo Feng. Dia tidak menyangka pemuda yang sangat baik dan selalu menuruti keinginannya itu akan menjadi sosok berbeda. Tatapan matanya memancarkan sikap angkuh dan memandang rendah putri ke-11. Sehingga Bai Feng segera menarik putri ke-11 agar menjauh dari Luo Feng. Luo Feng berjalan ke jalan setapak di danau itu dan beberapa saat kemudian mencapai jiwa Phoenix. Kosongkan pikiranmu dan aku akan membuat kontrak jiwa dengan panah Phoenix. Kata jiwa Phoenix dan Luo Feng langsung menuruti seruannya. Aku akhirnya menyadari. Kalau kontrak jiwa itu sebenarnya untuk memasukkan jiwa tuanmu, kan? Kau pasti roh bela dirinya. Fang Yuan akhirnya mengerti apa tujuan jiwa Phoenix itu. Putri ke-11 terkejut. Cepat menjauh dari sana saudara Luo Feng, teriaknya. Namun, tiba-tiba Luo Feng menyeringai jahat dan melayang di udara. Jiwa Phoenix memasuki tubuhnya, sehingga basis kultivasinya meningkat dengan pesan. Dari ranah Master menjadi ranah Grandmaster, ranah Raja Beladiri dan ranah Emperor. Dia juga menyerap kobaran api yang ada di danau itu, karena sebenarnya kobaran api di danau ini adalah energi spiritualnya. Namun, tubuh aslinya telah dikalahkan oleh kultivator lain di masa lalu dan ia menyegel jiwanya serta sisa energi spiritual di sini, sehingga dugaan Fang Yuan kalau jiwa Phoenix itu adalah roh beladirinya salah, karena jiwa Phoenix itu sebenarnya jiwanya sendiri yang ia ubah dalam bentuk Phoenix untuk mengelabui orang lain. Akhirnya aku bisa kembali ke dunia ini. Yansu merentangkan kedua tangannya. Panah Phoenix segera terbang ke arahnya dan ia langsung memanah ke arah putri ke-11. Tuan, kami bersedia menjadi budakmu, tolong jangan bunuh kami.
Tiga pemuda di sebelah putri ke-11 bersujud ke arah Yansu, sehingga Yansu tersenyum lebar dan berpikir menjadikan mereka sebagai budak bagus juga, karena ia telah lama terkubur di istana kuno ini dan membutuhkan informasi mengenai perkembangan dunia. Bagaimana denganmu? Yansu bertanya pada putri ke-11. Namun, putri ke-11 malah meludah dan berkata, "Kembalikan saudara Luo Feng pada kami. Jangan gunakan tubuhnya sebagai wadah jiwamu yang menjijikkan itu." Ekspresi wajah Yansu menjadi masam dan melepaskan anak panah yang telah ia tarik dari tadi. Siluet Phoenix muncul dari anak panah itu, sehingga putri ke-11 ketakutan dan menutup kedua matanya. Ia hanya pasrah saja menerima kematian yang akan segera menjemputnya. "Ayah, Ibu, maafkan aku." Putri ke-11 menitikkan air mata. Namun, sudah beberapa tarikan napas berlalu, rasa sakit dihantam anak panah yang diselimuti energi spiritual Rana Emperor belum juga mengenai dirinya. Tuan." Putri ke-11 terkejut melihat Fang Yuan malah menangkap anak panah itu dengan tangannya dan melempar anak panah itu kembali ke arah Yansu. Yansu menjentikkan jari tangannya, sehingga anak panah itu menghilang, karena anak panah itu dibuat dengan energi spiritual apinya. Yansu tidak menyangka Ranah Master dapat menahan serangannya, padahal dirinya saat ini adalah Rana Emperor. Apakah pemuda ini memiliki artefak yang dapat menahan serangan Rana Emperor? Gumamnya kebingungan. Bila dugaannya ini benar, maka kembali menjadi ahli bela diri nomor 1 di dunia akan menjadi sulit terwujud, karena ranah bela diri tingkat rendah saja sanggup mengimbangi kekuatan Rana Emperor hanya dengan bantuan artefak saja. Namun, saat ia memperhatikan Fang Yuan dengan seksama, ia tidak menemukan ada yang janggal dengannya. Seolah-olah Fang Yuan menangkis serangannya hanya dengan kekuatan fisik saja. "Kalian bunuh saja ketiga pengkhianat itu dan aku akan mengambil panah Phoenixku," seru Fang Yuan berjalan dengan santai ke arah Yansu. Suyan mengerutkan keningnya, karena Fang Yuan bertingkah seolah-olah panah Phoenix itu adalah miliknya sejak awal dan kini ia sedang mengambilnya kembali. Episode sebelumnya, Istana Kuno 2. Episode berikutnya, Istana Kuno 4. Yuan. Istana Kuno 4. "Baik senior," sahut putri ke-11 segera bertarung melawan tiga pemuda yang telah tunduk pada Yansu. "Kamu sombong sekali bocah sialan," umpat Yansu pada Fang Yuan. Dia mengalirkan energi spiritual dalam jumlah besar ke meridian di tangannya dan sesaat kemudian terbentuklah anak panah. "Matilah bocah sombong," umpat Yansu. Siluet Phoenix muncul dari anak panah yang melesat dengan kecepatan tinggi tersebut. Dalam satu kedipan mata anak panah itu telah sampai di depan mata Fang Yuan. Yansu yakin Fang Yuan dapat menangkap anak panah itu seperti tadi, sehingga ia langsung meledakkannya. Istana kuno bergetar hebat, sehingga murid-murid dari berbagai sekte terkejut dan berpikir istana kuno itu akan segera runtuh. Mereka mengkhawatirkan putri ke-11 yang masih terjebak di dalam sana. Begitu juga dengan murid-murid sekte pedang Gunung Hua yang mengkhawatirkan nasib Suyan yang masih tidak kunjung keluar dari sana. Yansu menyeringai jahat, sedangkan putri ke-11, Bai Feng dan Suyan langsung terkulai lemas karena Fang Yuan yang mereka harapkan dapat mengalahkan Yansu malah terkena ledakan anak panah itu. Namun, tiba-tiba dari ledakan api itu, sosok Fang Yuan keluar dengan santai.
Dia tidak terluka, karena dia adalah api dan api adalah dirinya. Bagaimana mungkin seseorang pengguna energi spiritual api mati diledakkan oleh kobaran api? Itu sungguh konyol sekali bila itu terjadi. Baiklah, berhenti membuat kegaduhan yang membuat pengadilan surgawi datang kemari. Seru Fang Yuan melesat ke arah Yan Su. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna langsung mengenai wajahnya, sehingga ia terhempas menabrak dinding istana kuno dengan keras. 10 lapis formasi perisai yang sengaja dibuat oleh Yan Su di istana kuno itu agar tidak ditemukan oleh orang lain, langsung hancur berkeping-keping. Kepalanya terasa sangat pusing dan darah mengalir dari hidungnya serta seluruh giginya telah rontok, sehingga Yan Su merasa kejadian ini seperti halusinasi saja. Pendekar yang pernah menjadi yang terkuat di dunia Tianwu malah dikalahkan oleh teknik fisik saja dan basis kultivasinya cuma ranah master. Ini sungguh memalukan. Aku harus segera kabur dari sini. Balas dendam 100 atau 200 tahun lagi masih memungkinkan atau aku bersembunyi saja menjalani kehidupan sebagai manusia fana. Gumam Yan Su hendak berdiri. Namun, tiba-tiba Fang Yuan muncul di hadapannya dan meninju dadanya, sehingga ia tembus ke punggungnya. Sial! Kau siapa sebenarnya? Yan Su tak terima dengan kekalahannya itu. Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Fang Yuan dan berkata, "Aku adalah dewa kematian, hahaha." Fang Yuan meraih panah Phoenix dari genggaman Yan Su. Hahaha. Yan Su tertawa histeris dan sesaat kemudian ia mati dengan mata terbuka lebar. Putri ke-11 segera bergegas menghampiri tubuh yang sebenarnya milik Luo Feng itu. Dia menangis terseduh-seduh, karena Luo Feng tetaplah temannya. Fang Yuan terdiam dan menghela napas dalam-dalam, karena tidak ada cara untuk menyelamatkan Luo Feng, kecuali mencegahnya mendekati jiwa Phoenix tadi. Namun, saat Fang Yuan menyadari tujuan jiwa Phoenix itu, tubuh Luo Feng telah direbut oleh Yan Su. Fang Yuan kemudian melesat ke arah pintu besar dan meninjunya, sehingga pintu itu hancur berkeping-keping. Dia terus terbang ke arah salah satu lorong dan muncul lagi di ruangan utama istana kuno, kemudian keluar dari gerbang utama. Fang Yuan menaiki pedang terbang, kedua tangannya ia taruh di belakang dan menatap lurus ke depan. Jubahnya emasnya berkibar, sehingga para murid-murid wanita terpesona akan ketampanannya. Dia terbang tanpa menyapa mereka, padahal mereka masih bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam istana kuno, terutama murid-murid sekte pedang Gunung Hua. Suyan, Bai Feng dan putri ke-11 kemudian keluar dari sana dengan beberapa luka ringan di tubuh mereka karena bertarung melawan 3 pemuda yang bersedia menjadi budak dari Yan Su. Junior Suyan, apa yang terjadi padamu? Pemimpin rombongan murid-murid sekte pedang Gunung Hua langsung menghampirinya. Kami hampir mati di dalam sana. Untung saja senior Rana Emperor itu menolong kami. Sahut Suyan tersenyum. Tapi aku mendapatkan pedang roh kelas surga. Katanya dalam hati. Dia tidak mengatakan hadiah apa yang ia dapatkan karena takut mereka akan serakah dan mencelakai dirinya. Dia, putri ke-11 dan Bai Feng sudah sepakat merahasiakan harta yang mereka dapatkan di sana dan hanya akan menunjukkan mayat binatang spiritual saja. Senior tadi itu adalah Rana Emperor. Putri ke-11 terkejut mendengar ucapan Suyan. Pantas saja ia dapat mengalahkan bajingan itu.
Putri ke-11 menyesal tidak mengajak para pangeran ikut kemari, sehingga panah Phoenix itu tidak akan jatuh pada pemuda tampan tapi sombong itu. Hahaha. Aku juga bersyukur dia tidak membunuhku walaupun aku tahu ia menurunkan basis kultivasinya. Suyan tertawa masam. Sudahlah, lupakan saja. Yang penting kita selamat dan kalian masuk saja ke dalam mencari keberuntungan. Mana tahu masih ada harta tersembunyi di sana. Sahut putri ke-11. Semua murid-murid dari berbagai sekte segera melesat ke dalam dan hanya beberapa saja yang beruntung mendapatkan binatang spiritual, sementara Fang Yuan telah menyeberang ke sisi wilayah kerajaan Yuan Suci. Fang Yuan tidak merasakan lagi aura keberadaan para dewa dari pengadilan surgawi, sehingga dirinya dan Fang Ling bisa dengan segera meninggalkan dunia Tianwu ini, karena tidak ada lagi yang akan mereka lakukan di sini. Sekte Telaga Biru sudah cukup kuat dan ia juga akan membagikan mereka senjata roh kelas surga yang ia temukan di istana kuno milik Qian Su tersebut. Saat sampai di kota Dayan, Fang Yuan bingung, bangunan Sekte Telaga Biru ternyata telah menjadi telaga. Dia segera mengedarkan energi spiritualnya dan merasakan energi spiritual Fang Ling di seberang telaga. Membuatku jantungku hampir copot saja. Untung saja aku tidak menangis berguling-guling di sini. Fang Yuan menghela napas lega dan terbang ke seberang telaga. Episode sebelumnya, Istana Kuno 3. Episode berikutnya, kembali ke Sekte Telaga Biru. Kembali ke Sekte Telaga Biru. Fang Ling merasakan aura ayahnya mendekat ke Sekte Telaga Biru yang dulunya merupakan bangunan Sekte Telaga Surgawi, sehingga ia berhenti membantu koki sekte memasak di dapur dan menghampiri Fang Yuan. Ayah! Fang Ling menangis terseduh-seduh, sehingga Fang Yuan bingung dan menduga putrinya itu mungkin telah melalui pertarungan hidup mati yang sangat mengerikan. Fang Yuan memeluknya dan menyeka air mata Fang Ling. Kamu telah melakukan yang terbaik, Linger. Tetapi banyak orang yang mati gara-gara Linger ragu-ragu membuat keputusan. Fang Ling merasa bersalah. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Dalam sebuah pertarungan kematian itu tidak bisa dihindari dan kamu berhasil menyelamatkan ribuan orang di kota Dayan. Kalau kamu tidak bertindak, maka ribuan penduduk di sana akan menghilang selamanya. Fang Ling tetap menangis, sehingga banyak murid-murid Sekte Telaga Biru yang berhenti berjalan dan memperhatikan mereka. Ini baru awal, Linger. Kedepannya kita akan bertemu musuh yang jauh lebih kuat. Mulai sekarang kamu harus terbiasa dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi di sekitarmu. Karena tujuan mereka selanjutnya adalah dunia abis yang merupakan pintu masuk menuju dunia surgawi. Fang Ling mengangguk pelan dan Fang Yuan menceritakan kalau di dunia abis sangat umum terjadi pertarungan antara iblis melawan dewa atau dewa melawan asura. Tidak seperti dunia Tianwu, mereka tidak bisa lagi mengaku sebagai kultivator nomor 1 di dunia. Kalau bisa, mereka harus menghindari membuat masalah di sana. Tanpa terasa, Fang Ling dan Fang Yuan telah berada di kebun yang ditumbuhi tanaman herbal yang dulunya milik Sekte Telaga Surgawi. Kenapa kultivator berlomba-lomba pergi ke surga, Ayah? Fang Ling penasaran, untuk memperebutkan tempat di surga. Dewa, iblis dan asura sampai berperang yang tidak pernah usai hingga sekarang, yang menandakan tempat itu sangat istimewa. Aku akan menceritakan kisah tentang terbentuknya alam semesta ini.
Sahut Fang Yuan sembari menatap lurus ke hamparan kebun herbal Sekte Telaga Biru. Jubah emasnya berkibar oleh hembusan angin sepoi-sepoi dari arah selatan. Pada awalnya tak ada kehidupan di alam semesta ini. Semua kosong atau disebut masa ketiadaan. Namun, miliaran tahun berlalu, gumpalan hitam tiba-tiba terbentuk dan gumpalan hitam itu merupakan energi spiritual yang sangat kuat serta tidak stabil. Waktu terus berlalu, gumpalan hitam itu semakin besar dan tak terkendali lagi, sehingga terjadi ledakan besar. Gumpalan hitam yang mengandung energi spiritual itu terhempas dan tercerai-berai membentuk gugusan galaksi-galaksi, sehingga dinamakan masa awal pembentukan alam semesta. Kepingan-kepingan gumpalan hitam itu mengandung energi spiritual yang berbeda-beda. Ada yang kuat, sedang dan lemah. Pusat dari ledakan gumpalan hitam mengandung energi spiritual yang sangat kuat dan paling murni yang kemudian hari dinamakan sebagai surga. Makin jauh dari pusat ledakan gumpalan hitam, maka energi spiritual yang terkandung di dunia tersebut makin lemah. Bumi adalah contoh dunia dengan energi spiritual yang sangat lemah, sehingga makhluk hidup di sana tidak ada yang mampu menjadi kultivator, sedangkan yang terdekat ke surga adalah dunia abis, sehingga makhluk di sana cukup kuat dan hampir mampu mengimbangi kekuatan para dewa dari dunia surgawi. Ratusan juta tahun setelah masa pembentukan alam semesta, evolusi dari energi spiritual memunculkan makhluk hidup pertama atau disebut dewa penciptaan, karena kelak ialah yang menciptakan makhluk hidup lainnya dan menyebarkan mereka ke berbagai dunia di seluruh alam semesta. Namun, setelah miliaran tahun berlalu, makin banyak kultivator berlomba-lomba ingin menjadi dewa dan beberapa di antara mereka memiliki sifat serakah serta memiliki sifat-sifat tercela lainnya, sehingga mereka dinamakan dewa iblis dan kelak mereka terusir dari pusat energi spiritual di surga dan hanya memiliki satu tempat di tanah suci istana surgawi. Walaupun surga tidak bisa menyingkirkan dewa iblis ini, tetapi surga dapat mengontrol seluruh dunia di luar surga kecuali dunia abis, sehingga populasi mereka dapat ditekan serta tidak membahayakan keseimbangan alam semesta walaupun mereka sering menyerang surga. Nah, kita akan mendapatkan aura dewa palsu dari dewa Jie, tetapi kita mungkin akan berhadapan dengan iblis atau asura saat di dunia abis sehingga kita harus berhati-hati saat bergerak di sana. Kita tidak boleh sombong lagi atau pamer kekuatan. Seru Fang Yuan. Linger akan menjadi anak baik-baik dan mendengarkan perintah ayah. Sahut Fang Ling merasa seperti semut saja, padahal awalnya ia merasa seperti harimau yang tak terkalahkan. Namun, ternyata masih banyak yang jauh lebih kuat darinya dan ayahnya di luar sana. Bagus. Ayo kita bertemu pemimpin suci Jie. Sudah saatnya kita berpisah dengan mereka. Karena sudah tak ada lagi yang dilakukan oleh Fang Yuan di sini. Sekte Telaga Biru sudah memiliki kekuatan yang cukup kuat melawan sekte tingkat 1, belum lagi mereka telah memiliki alkemis yang merupakan aset paling berharga bagi Sekte Telaga Biru karena dengan adanya alkemis mereka dapat mengolah sumber daya sendiri tanpa harus bergantung dengan pihak luar. Rasanya baru kemarin kita di sini dan harus berpisah lagi dengan saudara-saudari di Sekte Telaga Biru. Fang Ling menghela napas dalam-dalam. Aku sangat senang berada di sini tetapi aku juga rindu ibu. Semoga suatu hari nanti aku bisa ke sini lagi menyapa mereka. Fang Yuan mengacak-acak rambut Fang Ling dan tersenyum lebar. Kalau kamu sudah kuat nantinya,
jangankan sesekali. Kamu bisa bolak-balik setiap saat ke sini, hahaha. Karena Fang Ling memiliki teknik hukum ruang yang membuat bisa berpindah ke tempat yang pernah ia singgahi sebelumnya. Sejak kapan rambut ayah menjadi pendek? Apa ayah diam-diam berpura-pura menjadi pemuda dan merayu gadis-gadis di luar sana? Fang Ling baru menyadari perubahan pada rambut Fang Yuan. Aku harus melaporkan ini pada ibu nanti. Oh, tidak. Jangan linger, sahut Fang Yuan. Akan tetapi Fang Ling telah berpindah dengan teknik hukum ruang. Fang Yuan tersenyum setelah Fang Ling menghilang dan menatap lurus ke hamparan kebun herbal Sekte Telaga Biru. Dia menarik napas perlahan-lahan, kemudian berbalik arah menuju gedung Sekte Telaga Biru. Catatan: teori tentang awal mula kehidupan di atas hanya fiksi saja, jangan disangkut pautkan dengan agama, ya. Episode sebelumnya, Istana Kuno 4. Episode berikutnya, perpisahan. Perpisahan. Jie sangat sedih Fang Yuan dan Fang Ling akan segera pergi dan ini jauh lebih cepat dari waktu yang dikatakan oleh Fang Yuan saat mereka pertama kali muncul di halaman Sekte Telaga Biru. Aku tidak bisa menahan kalian lebih lama dan mendoakan agar Linger segera bertemu dengan ibunya. Jie memeluk Fang Ling. Fang Yuan juga ikut-ikutan memeluk Jie dari belakang, sehingga gucangan dan anggota laki-laki Sekte Telaga Biru lainnya tercengang serta cemburu, karena mereka tidak berani melakukan hal seperti itu. Fang Ling langsung cemberut, sementara Fang Yuan berpura-pura sedih dan memeluk Marong, Yuan Rong, Yuan Ni, Yan Ni dan beberapa penatua cantik lainnya. Ketika giliran Yang Xiao dan penatua laki-laki Fang Yuan hanya menangkupkan tinju saja, sehingga mereka mengerutkan kening. Aku harap saat kami kesini lagi, Sekte Telaga Biru telah menjadi sekte tingkat 1 dan terkuat di dunia Tianwu. Seru Fang Yuan sembari menyeka air matanya. Tentu saja penatua Fang. Kami akan berlatih lebih keras agar seperti Fang Ling yang dapat menghempaskan binatang spiritual hanya dengan tinjunya saja. Sahut gucangan yang akhirnya menyadari kalau dirinya sangat lemah sekali walaupun telah menjadi Rana Emperor. Ternyata Rana Emperor itu bukanlah akhir dari proses kultivasi tetapi itu barulah awal untuk menjadi kultivator yang sesungguhnya. Gucangan bertekad akan membuat pil yang lebih hebat dari pil yang diciptakan oleh Fang Yuan, sehingga murid-murid Sekte Telaga Biru akan menjadi kuat dengan pil buatannya itu. Tolong bawa aku Senior Ling. Gadis kecil yang selalu mengikuti Fang Ling kemanapun ia pergi menangis terseduh-seduh. Namun, Jie menahannya dan memeluk gadis kecil berusia 10 tahun itu. Linger ingin mencari keberadaan ibunya. Jangan khawatir. Ia akan datang menjemputmu setelah kamu kuat. Jadi, berlatih dengan giat agar kamu tidak akan menjadi beban Linger saat berkelana dengannya. Jie berbohong pada gadis kecil itu, karena ia yakin ini adalah pertemuan terakhir mereka dengan Fang Ling dan Fang Yuan. Gadis kecil itu menyeka air matanya dan mengepal tangannya yang mungil. Baiklah, mulai sekarang, aku akan menggantikan Senior Ling menangkap ikan koi. Namun, untuk permulaan aku akan membeli anak ikan koi di pasar dan memasaknya di dapur. Fang Yuan hampir muntah darah mendengarnya, ia tak menyangka sifat buruk Fang Ling akan terkontaminasi pada gadis kecil itu. Dari mana mereka mendapat sifat seperti itu?
Anak-anak zaman sekarang susah sekali dididik ke jalan yang benar. Gumamnya. Fang Ling merobek ruang dan Fang Yuan segera masuk ke sana sembari melambaikan tangan ke arah Jie Yi dan yang lainnya. Oh, aku hampir lupa. Gunakan ini dengan baik pemimpin suci Yi. Fang Yuan melempar cincin dimensi berisi senjata roh yang ia dapatkan dari istana kuno Yansu. Semua anggota sekte Telaga Biru melambaikan tangan dan beberapa murid-murid wanita sangat sedih karena tidak bisa menjadi ibu tiri Fang Ling, terutama Yuan Rong, putri Raja Yuan Long yang ingin berguru lebih lama dengan Fang Yuan. Akan tetapi ia malah pergi begitu saja, sehingga ia merasa seperti patah hati saja. Fang Yuan dan Fang Ling muncul di halaman sebuah gubuk kecil, yang merupakan istana milik Dewa Jie. Pintu gubuk itu terbuka, kemudian Fang Yuan dan Fang Ling segera masuk ke dalam. Dewa Jie tersenyum hangat menatap ayah dan anak itu. Kalian hebat sekali, walaupun aku harus sedikit ikut turun tangan agar mereka tidak membawa Fang Ling hahaha. Dia sangat senang putrinya, Jie Yi kini memiliki pengikut yang lumayan kuat, dan mereka tidak mungkin akan mengkhianatinya seperti dulu karena Fang Yuan menggunakan teknik cuci otak pada mereka, sehingga mereka menjadi budak Jie Yi yang akan melindunginya dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Terima kasih atas pujian senior Jie. Jadi, bagaimana dengan hadiah untuk kami? Fang Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Ya, aku akan memberikan kalian aura dewa. Namun, aura ini tidak dapat mengelabui dewa tertinggi, sehingga sebisa mungkin hindarilah kontak langsung dengan mereka. Sahut Dewa Jie. Energi spiritual emas menyelimuti tubuh Fang Yuan dan Fang Ling. Apakah kamu sudah memikirkan gelarmu? Bagaimana dengan dewa ayah dan anak saja hahaha? Dewa Jie bercanda. Tidak. Mulai sekarang aku dijuluki Dewa Kipas saja. Fang Yuan mengeluarkan artefak kipas bambu yang ia dapatkan dari istana kuno Yansu. Fang Yuan mengibaskan kipas bambu itu dan berpose seperti tuan muda klan kaya dengan pakaian serba putih, serta memanjangkan kembali rambutnya. Kamu tidak pernah berubah seperti dulu. Padahal aku mengira setelah kamu bereinkarnasi akan menjadi lebih baik. Namun, sepertinya sudah tak bisa disembuhkan lagi. Dewa Jie mengerutkan keningnya, karena gara-gara sifatnya inilah Fang Yuan sering bermasalah di dunia surgawi saat menjadi dewa tingkat rendah. Kalau begitu Linger akan menjadi Dewi Loli Phoenix Imut. Fang Ling langsung mengecil seukuran anak 5 tahun dengan sayap Phoenix di punggungnya. Namun, Fang Yuan langsung mencubit pipi Fang Ling dan berkata sembari menggertakkan giginya. Apakah kamu ingin ayah dikejar-kejar para iblis dan asura? Hah? Fang Ling kembali ke wujud aslinya dan melipat kedua tangannya di dada. Dia sangat kesal pada ayahnya karena semua yang ia lakukan selalu salah di mata ayahnya itu, padahal ia hanya menirukan apa yang Fang Yuan lakukan. Hahaha. Kalian lucu sekali. Tapi aku takut kalian tidak akan bertahan lama di abyss nanti. Dewa Jie tertawa dan menjentikkan jari tangannya sehingga Fang Yuan dan Fang Ling muncul di luar dunia Tianwu. Kalian menjauhlah dari dunia Tianwu agar pengadilan surgawi tidak muncul lagi di sini. Suara Dewa Jie terdengar di benak Fang Yuan. Karena gara-gara kedatangan Fang Yuan ke dunia Tianwu lah pengadilan surgawi bolak-balik ke sana, karena terjadi ketidakseimbangan di dunia itu.
Fang Yuan menangkupkan tinju ke arah dunia Tianwu. "Terima kasih Senior Jie," sahutnya. Kemudian Fang Yuan melapisi Fang Ling energi spiritual dan menggunakan teknik pernapasan alam untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya. Dia melesat dengan kecepatan tinggi ke arah dunia abis, pintu masuk menuju dunia surgawi yang harus dilewati. Episode sebelumnya. Kembali ke Sekte Telaga Biru. Episode berikutnya. Asura.